Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayustari. Saya dari Universitas UIN Araniri, Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tasyri pada masa tabi'in, tabi'in, mazhab dan metode istinbat mazhab. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari tabi'in terlebih dahulu. Tabi'in adalah orang yang mencintai sahabat. Tidak cukup hanya dengan bertemu saja, misalnya seperti batasan arti sahabat. Misalnya dengan berkumpul sebentar saja kepada Nabi bisa berpengaruh terhadap nur ilahi seseorang. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari tabi'in. Tabi'in adalah pengikut tabi'in, yaitu orang Islam, teman sepergaulan dengan tabi'in dan tidak mengalami masa hidup sahabat Nabi. Tabi'in ini juga dikenal dengan muridnya tabi'in. Saya akan menjelaskan perkembangan hukum Islam pada fase tabi'in dan tabi'in. Pada fase ini perkembangan hukum Islam ditandai dengan munculnya aliran-aliran politik yang cukup secara implisit mendorong terbentuknya aliran hukum. Dalam fase ini disebut juga masa keemasan Islam, di mana tumbuh banyak perkembangan keilmuan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada fase ini. Yang pertama, bidang politik, perluasan wilayah, pahamnya ulama tentang ilmu pengetahuan, lahirnya para cendekiawan muslim, kembalinya penetapan hukum pada ahlinya. Adapun sumber-sumber tasyri pada masa tabi'in, yang pertama Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Qiyas, Al-Ijma'. Kelas selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mazhab dan metode istinbat. Periode ini dimulai sejak berdirinya dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi pada awal abad kedua Hijriyah, berakhir pada pertengahan abad keempat Hijriyah. Periode ini disebut dengan periode pembukuan dan imam-imam mujtahidin. Penulis dan pembukuan terhadap hukum Islam pada periode ini berkembang sangat pesat. Aliran hukum Islam yang masih terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa, di antaranya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Mazhab Hanafi merupakan mazhab yang paling tua di antara 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah yang populer. Mazhab ini dinisbahkan kepada Imam besar Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit bin Zuto At-Tamimi, lahir di Kufah 80 Hijriah dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah. Abu Hanifah hidup di masa dinasti Umayyah selama 52 tahun dan di masa dinasti Abbasiyah selama 18 tahun. Dengan demikian, beliau mengetahui hiruk-pikuk pergantian kekuasaan Islam antara keduanya. Ketika Umar bin Abdul Aziz berkuasa, Abu Hanifah sudah menjelang dewasa. Selanjutnya, periode ini disebut juga sebagai periode penghimpunan dan ulama-ulama mujtahidin, karena periode inilah lahir gerakan aktivitas penulisan dan penghimpunan. Dalam periode ini juga membangkitkan semangat dalam pembentukan hukum. Saya akan menjelaskan mengenai metode istinbat. Dalam metode istinbat, Imam Abu Hanifah menyimpulkan 7 dasar berijtihad, yaitu yang pertama Al-Quran atau Al-Karim, sunnah Rasulullah yang masyhur atau mutawatir, pendapat para sahabat Nabi, qiyas, istihsan, ijma' para sahabat, dan masyarakat muslim. Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nas pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid. Istidlal. Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dalam menetapkan hukum. Apabila tidak menemukan hukum dari kaidah-kaidah sebelum di atas, 2 sumber istidlal yang diakui oleh Imam Syafi'i adalah istiadat atau uruf dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Imam Hanbal
Metode istinbat Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam menetapkan hukum apabila beliau telah mendapati sebuah nas dari Al-Quran dan dari sunnah Rasul yang sahihah, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan nas itu. Apabila ia tidak mendapatkan suatu nas yang jelas baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka. Apabila terdapat perbedaan di antara fatwa para sahabat, maka Imam Ibnu Hanbal memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah. Apabila ia tidak menemukan dari 3 poin di atas, maka beliau menetapkan hukum dengan hadis mursal dan hadis dhaif. Dalam pandangan Imam Ahmad Ibnu Hanbal, hadis hanya 2 kelompok, yaitu hadis sahih dan hadis dhaif. Apabila Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak mendapatkan nas dari hadis mursal dan hadis dhaif, maka ia menganalogikan atau menggunakan kias. Kias adalah dalil yang digunakan dalam keadaan darurat atau terpaksa. Dan yang terakhir, Imam Ahmad bin Hanbal juga menggunakan sad az-zara'i untuk melakukan tindakan preventif terhadap hal-hal yang negatif. Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain. Imam bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat para sahabat yang tidak menyalahi dan sudah sepakat. Kemudian yang ketiga, apabila sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada asar, qaul sahabat juga ijma yang menyalahinya. Apabila tidak ada dalam nas as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan menggunakan kias, dan kias baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Imam Malik. Secara lebih rinci, dasar-dasar istinbat mazhab Imam Malik adalah sebagai berikut. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum, karena Al-Quran adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegang kepada Al-Quran. Kedua, sunnah Rasul yang beliau pandang sah. 3, ijma para ulama Madinah, tetapi beliau kadang-kadang menolak hadis apabila nyata-nyatanya berlawanan atau tidak diamalkan oleh para ulama Madinah. 4, kias, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena ada sebab antara keduanya. 5, maslahah mursalah atau istisna yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam, juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik. Selanjutnya syad az-zara'i, dan terakhir al-uruf dan al-adab. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga teman-teman suka dengan video saya dan semoga bermanfaat juga kepada teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.